Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, buat nemenin waktu luang kalian, kami dari kelompok 2, dari kelas 5C, D3 Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, dengan dosen pengampu Esti Widianti, STMSI, akan membahas materi tentang anggaran penjualan dengan pembahasan kasusnya guys. Simak sampai selesai ya. Dalam materi anggaran penjualan, ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi dan manfaat anggaran penjualan. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan berupa contoh kasus. Oke, pertama kita akan membahas definisi dan manfaat anggaran penjualan. Apa sih definisi anggaran penjualan itu? Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis, kualitas barang, kuantitas barang, dan harga jual. Manfaat anggaran penjualan. Apa aja sih? Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Dan yang kedua yaitu, anggaran menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kenapa sih anggaran penjualan menjadi tujuan perusahaan untuk memperoleh laba? Karena anggaran penjualan mempengaruhi penyusunan anggaran lainnya yang akan kita buat. Penjualan akan menghasilkan pendapatan. Jika pendapatan besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Laba itulah yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan sudah menargetkan penjualan dari anggaran penjualan, maka akan mudah bagi perusahaan untuk menyusun anggaran-anggaran yang lainnya. Nah, yang kedua, kita masuk pembahasan penyusunan anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, kita dapat membuat untuk periode dalam 1 bulan, 1 triwulan, kuartal, 1 semester, dan 1 tahun. Seperti definisi anggaran penjualan sebelumnya, anggaran penjualan berisikan jenis produk yang akan dibuat anggaran penjualannya, jumlah unit yang akan dijual, harga jual, dan akan ditentukan total penjualan untuk masing-masing produk yang akan dianggarkan. Kita langsung masuk ke contoh kasus pertama ya guys. Pada kasus pertama, dari data peramalan, buatlah anggaran penjualan PD Harapan untuk tahun 2018 kuartal 3 dengan judgment manager sebagai berikut. Yang pertama, data peramalan penjualan ditentukan sebesar 1.507 unit. Yang kedua, daerah penjualan di Jakarta dan Bandung. Yang ketiga, persentase untuk jumlah barang yang dijual masing-masing daerah adalah 60/40. Yang keempat, harga jual di Jakarta Rp20.000 per unit dan Bandung Rp17.500. Yang kelima, penjualan di tahun 2018 kuartal 3 direncanakan dibagi dalam 3 bulan. Alokasi penjualan bulan Juli 20%, bulan Agustus 35%, dan September 45%. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungan kasus 1. Kasus PD Harapan, termasuk data ganjil. Unit yang dijual di Jakarta diperoleh dari data peramalan penjualan sebesar 1.507 unit. Dikali persentase untuk jumlah barang yang dijual di daerah Jakarta sebesar 60%. Totalnya 904,2. Untuk daerah Bandung, unit yang diramalkan adalah 1.507. Dikali persentase untuk jumlah barang yang dijual sebesar 40%.
totalnya 602,8. Total untuk unit yang dijual di daerah Jakarta dan Bandung adalah 1.507 unit. Untuk kuartal 1, unit diperoleh dari 904,2 dikali 20% yang diperoleh dari penjualan di tahun 2018 pada bulan Juli sebesar 20%. Diperoleh hasil sebesar 181. Untuk kuartal 2, unitnya diperoleh dari 904,2 dikali 35% dari hasil bulan Agustus sebesar 35%. Hasilnya sebesar 316. Untuk unit pada kuartal 3 diperoleh dari hasil 904,2 dikali 45% yang diperoleh dari penjualan di tahun 2018 pada bulan September. Diperoleh hasil sebesar 407. Untuk jumlah pada kuartal pertama diperoleh dari hasil unit 181 dikali 20.000. 20.000 diperoleh dari harga jual di Jakarta sebesar Rp20.000 per unit. Hasilnya 3.620. Untuk kuartal 2 pada jumlah diperoleh dari 316 dikali 20.000, hasilnya 6.320. Untuk kuartal 3 pada jumlah diperoleh dari 407 dikali 20.000, hasilnya 8.140.000. Pada Kota Bandung, untuk unit pada kuartal 1 diperoleh dari 602,8 dikali 20% pada bulan Juli, diperoleh hasil 121. Pada unit kuartal 2 diperoleh dari 602,8 dikali 35% pada bulan Agustus dan hasilnya 211. Untuk kuartal 3 di unit diperoleh dari 602,8 dikali 45% pada bulan September, hasilnya 271. Untuk jumlah pada kuartal 1 diperoleh dari 121 dikali 17.500 dari harga jual di Kota Bandung, hasilnya 2.117.500. Untuk kuartal 2 diperoleh dari 211 dikali 17.500, hasilnya 3.692.500. Untuk jumlah kuartal 3 di Kota Bandung diperoleh dari 271 dikali 17.500, diperoleh hasil 4.742.500. Untuk total diperoleh dari jumlah pada kuartal 1 di Kota Jakarta ditambah kuartal 1 di Kota Bandung dan diperoleh 5.737.500. Untuk kuartal 2 totalnya 6.320 pada Kota Jakarta ditambah 3.692.500 di Kota Bandung, hasilnya 10.012.500. Untuk kuartal 3 diperoleh hasil dari 8.140 pada Kota Jakarta dan ditambah 4.742.500 di Kota Bandung, hasilnya 12.088.500. Untuk total bisa menggunakan rumus sum. Total 181 ditambah 316 ditambah 407 hasilnya
904. Untuk jumlah diperoleh hasil Rp3.620.000 ditambah Rp6.320.000 ditambah Rp8.140.000 diperoleh hasil Rp18.080.000. Untuk unit, caranya sama yang di Jakarta. Totalnya 603 unit. Untuk jumlah, caranya juga sama. Total dari kuartal 1 di Kota Bandung, kuartal 2 di Kota Bandung, dan kuartal 3 di Kota Bandung. Hasilnya 10.552.500. Untuk total diperoleh dari jumlah kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3, dan diperoleh hasil Rp28.632.500. Kita lanjut ke kasus 2 ya guys. Untuk kasus 2, diasumsikan bahwa PT Bersama biskuit yang dihasilkan 40% dijual di Jawa, 30% dijual di Bali, dan 30% dijual di Batam. Harga per unit di Jawa Rp15.000, di Bali Rp20.000, dan Batam Rp25.000. Persentase menurut periode penjualan sebagai berikut. Minggu pertama 10%, minggu kedua 40%, minggu ketiga 20%, dan minggu keempat 30%. Dari data di atas, buatlah anggaran penjualan PT Bersama untuk periode Januari 2019 dalam tiap minggu berdasarkan data peramalan. Oke, kita masuk untuk perhitungan kasus 2. PT Bersama termasuk data genap. Unit yang dijual di PT Bersama di daerah Jawa diperoleh 2.220 dari data peramalan penjualan dikali 40% hasil dari persentase yang dijual di Pulau Jawa. Hasilnya 888 unit. Untuk daerah Bali juga sama, data peramalannya 2.220 unit dikali persentase di daerah Bali sebesar 30%, hasilnya 666 unit. Di daerah Batam diperoleh 2.220 unit dikali 30% di daerah Batam, hasilnya 666. Sehingga total unit yang dijual oleh PT Bersama sebesar 2.220 unit. Oke, kita masuk untuk perhitungan pada tabel. Untuk unit pada minggu pertama diperoleh dari hasil 888 unit dikali persentase pada minggu pertama sebesar 10% dan diperoleh hasil 89. Untuk minggu kedua, unit diperoleh dari 888 unit dikali persentase minggu kedua sebesar 40% dan diperoleh hasil 355 unit. Untuk minggu ketiga, unit diperoleh dari 888 unit dan dikali persentase minggu ketiga sebesar 20% diperoleh hasil 178 unit. Untuk minggu keempat, unit diperoleh dari 888 unit dikali 30% dari persentase minggu keempat dan dihasilkan sebesar 266 unit. Harga pada Pulau Jawa diperoleh dari harga per unit di Pulau Jawa sebesar Rp15.000. Untuk jumlah pada Pulau Jawa, minggu pertama diperoleh dari jumlah unit 89 dikali harga sebesar Rp15.000 dan dihasilkan sebesar Rp1.335.000. Untuk minggu kedua, jumlah diperoleh dari
355 unit dikali Rp15.000 sama dengan Rp5.325.000. Pada jumlah minggu ketiga diperoleh dari 178 unit dikali Rp15.000 dan dihasilkan sebesar Rp2.670.000. Untuk jumlah minggu keempat diperoleh dari 266 unit dikali Rp15.000 dan dihasilkan sebesar Rp3.990.000. Untuk unit minggu pertama di daerah Bali diperoleh dari 666 unit dikali 40% dan diperoleh sebesar 67 unit. Untuk minggu kedua di daerah Bali diperoleh dari 666 unit dikali 40% dari minggu kedua dan diperoleh hasil sebesar 266. Untuk unit minggu ketiga diperoleh dari 666 unit dikali 20% dari persentase minggu ketiga dan diperoleh hasil sebesar 133 unit. Pada minggu keempat, pada kolom unit diperoleh dari 666 unit dikali 30% dan diperoleh hasil sebesar 200 unit. Jumlah untuk minggu pertama di daerah Bali caranya sama seperti di Pulau Jawa, yaitu 67 unit dikali Rp20.000 yang didapat dari harga per unit di Pulau Bali dan diperoleh hasil sebesar Rp1.340.000. Jumlah minggu kedua di daerah Bali sebesar 266 dikali Rp20.000 dan hasilnya Rp5.320.000. Jumlah untuk minggu ketiga diperoleh dari 133 unit dikali Rp20.000 dari harga jual di Pulau Bali dan diperoleh hasil Rp2.660.000. Untuk jumlah minggu keempat diperoleh dari 200 unit dikali Rp20.000 dari harga per unit di Pulau Bali dan diperoleh hasil Rp4.000.000. Untuk unit minggu pertama di daerah Batam diperoleh dari 666 unit dikali 10% dari persentase minggu pertama dan diperoleh hasil sebesar 67 unit. Caranya sama seperti Pulau Bali dan Pulau Jawa. Untuk harga di daerah Batam diperoleh dari harga per unit di Pulau Batam sebesar Rp25.000. Jumlah pada minggu pertama di Pulau Batam diperoleh dari 67 unit dikali harga per unit di Pulau Batam dan diperoleh hasil sebesar Rp1.675.000. Untuk minggu kedua jumlahnya diperoleh dari 266 unit dikali Rp25.000 dan diperoleh hasil sebesar Rp6.650.000. Pada minggu ketiga diperoleh jumlah 133 unit dikali Rp25.000 dan hasilnya Rp3.225.000. Pada minggu keempat 200 unit dikali harga per unit Rp25.000 dan diperoleh hasil sebesar Rp5 juta. Untuk total diperoleh dari jumlah di Pulau Jawa, jumlah di Pulau Bali, dan ditambah jumlah di Pulau Batam. Pada minggu pertama diperoleh hasil sebesar Rp4.350.000 dan begitu juga caranya untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat. Untuk total
digunakan pada rumus sum dari total minggu pertama, minggu kedua, sampai keempat, dan diperoleh hasil sebesar 888 unit. Untuk total jumlah pada minggu pertama di Pulau Jawa sampai minggu keempat di Pulau Jawa diperoleh sebesar Rp13.320.000. Untuk total unit di Pulau Bali pada minggu pertama sampai keempat diperoleh hasil sebesar 666 unit. Pada jumlah di Pulau Bali pada minggu pertama sampai keempat diperoleh hasil sebesar Rp13.320.000. Untuk unit di Pulau Batam dari minggu pertama sampai minggu keempat diperoleh hasil sebesar 666 unit. Pada jumlah di Pulau Batam pada minggu pertama sampai keempat diperoleh hasil sebesar Rp16.650.000. Untuk total juga caranya sama, dari minggu pertama sampai minggu keempat ditotal dan menghasilkan sebesar Rp43.290.000. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini masih banyak kekurangan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.